Oke, kembali lagi dengan saya Kapasitor Tech. Dan di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat wiring diagram dari PLC Figure menggunakan software LadderMaster. Nah, di sini fungsi yang akan kita buat yaitu fungsi rangkaian seri, lalu rangkaian paralel, dan yang terakhir adalah rangkaian interlock atau bisa disebut juga dengan rangkaian self-holding. Untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita membuat project baru. Bisa pilih file atau langsung di sini kita pilih new. Lalu kita pilih tipe PLC-nya. Di sini saya menggunakan tipe FH28MT. Kita pilih tipe PLC FH. Nah, lalu kemudian untuk parameter input outputnya kita menggunakan fungsi X dan Y ya. Jadi untuk inputnya itu X, lalu untuk outputnya yaitu Y. Sekarang kita akan buat dulu untuk fungsi dari rangkaian seri. Nah, caranya kita tekan untuk kontak NO di sini, kontak NC di sini, lalu untuk coil atau outputnya ada di sini. Ini untuk garis penghubung ke horizontal, ini untuk garis vertikalnya. Nah, pertama kita buat kontak NO untuk rangkaian seri. Kita masukkan di input X0. Lalu input keduanya di X1. Nah, kita bisa langsung membuat fungsi outputnya, nanti otomatis akan terhubung sendiri garis horizontalnya. Di sini saya menggunakan output dari Y0. Nah, di sini sudah selesai untuk rangkaian serinya, lalu selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel. Nah, di sini saya buat kontak baru untuk rangkaian paralel. Di sini saya menggunakan inputnya saya rubah menjadi X2. Lalu kita buat lagi di bawahnya karena ini rangkaian paralel. Kita buat X3. Nah, yang nantinya outputnya kita buat menjadi Y1. Nah, cara membuat garis horizontalnya kita membuat garis horizontal ke bawah sini. Nah, kita klik bagian sini lalu kita pilih bagian vertical line. Nah, maka otomatis akan terhubung ke bawah. Jika sudah, kita langsung buat menu output atau menu coilnya dari sini. Kita hubungkan ke Y1. Nah, untuk rangkaian paralel sudah selesai. Sekarang kita akan buat rangkaian self-holding atau interlock. Untuk rangkaian self-holding atau interlock kita memerlukan kontak NC. Nah, pertama kita buat kontak NC-nya terlebih dahulu di kontak X4. Lalu berikutnya kita buat kontak untuk on-nya, tombol on-nya. Kontak X4-nya untuk kontak tombol off. Kontak X5-nya ini nanti untuk tombol on-nya berupa kontak NO. Kita tarik garis bawah untuk mengunci dari outputnya. Kita tarik garis bawah lagi. Nah, di sini kita buat kontak untuk outputnya. Kita buat dulu untuk outputnya. Outputnya kita pakai Y3. Oh, Y2 saja untuk outputnya biar urut. Oke. Nah, di sini langsung kita buat kontak untuk Y2. Oke. Dan untuk rangkaian interlock. Nah, jadi begini untuk membuat rangkaian seri, paralel, dan interlock menggunakan software LadderMaster di PLC Figure. Nah, jika sudah kita pilih menu tools, kita compile. Nah, jika di sini sudah tertulis done, berarti sudah selesai, tidak ada error. Nah, jika sudah, langsung kita download dari PC ini ke PLC-nya. Kita download. Nah, di dalam PLC-nya ini sudah ada program. Jika muncul tab seperti ini, dalam PLC-nya ada program. Jika ingin istilahnya mentindes atau langsung dihapus isinya program yang lamanya,
kita bisa tekan yes. Jika belum, kita bisa upload dulu lalu kita save, baru kita isi lagi. Nah, ini disarankan saat pengisian programnya kondisi PLC-nya dalam mode stop ya. Nah, berarti jika muncul tab seperti ini, kondisi PLC-nya masih running. Nah, caranya menstopnya, kita bisa masuk ke fungsi komunikasi, lalu kita pilih PLC stop. Nah, maka kondisi PLC-nya menjadi stop. Lalu kita pilih lagi fungsi download. Kita yes, nah maka sudah tidak muncul lagi. Nah, berarti jika muncul tab seperti ini, proses downloadnya sudah selesai, oke. Nah, lalu kita buat lagi fungsi PLC-nya menjadi run. Kita pilih menu communication, lalu pilih masuk ke PLC run. Sudah, kita klik. Nah, maka fungsi PLC-nya menjadi run. Oke, sekarang kita akan praktekkan langsung bagaimana fungsi dari seri, paralel, dan scaffolding dan interlock di PLC figure-nya. Oke, di sini kita akan mempraktekkan dari rangkaian yang sudah kita buat tadi dengan ladder diagram, dengan software ladder master, dengan kita membuat fungsi yaitu fungsi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian scaffolding. Nah, karena di sini tombol dan lampunya terbatas, kita akan gunakan bergantian. Nah, di sini kita menggunakan untuk pertama kita akan praktekkan dulu untuk rangkaian seri, di mana rangkaian seri itu bekerja, bebannya akan aktif ketika dua tombol akan ditekan. Nah, saat tombol pertama kita tekan, indikator X0-nya menyala. Lalu jika tombol kedua di X1 kita tekan, otomatis lampunya baru akan menyala. Jika menyala salah satu pun tidak akan menyala. Nah, jadi indikator dari saat input outputnya aktif dapat dilihat di sini. Di PLC-nya ada indikatornya. Nah, dan rangkaian seri bekerja jika kedua tombolnya akan ditekan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan coba langsung ke rangkaian paralel. Kita geser dulu untuk kabelnya. Kita matikan dulu PLC-nya. Tadi untuk rangkaian paralel ada di input X2 dan X3. Nah, ini dari awalnya X0, X1 kita rubah ke X2 dan X3. Nah, sudah, kita nyalakan lagi. Nah, indikatorannya sudah menyala. Nah, kalau untuk rangkaian paralel, jika salah satu ditekan, tombol pasti sudah akan menyala. Nah, jika X3 kita tekan, otomatis lampunya juga sudah menyala. Kalau kita tekan salah satu, lampunya sudah menyala. Kalau kita tekan dua-duanya juga tombolnya juga sudah menyala. Berarti di sini rangkaian paralelnya sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan untuk fungsi dari interlock atau scaffolding. Kita geser lagi. Nah, bedanya kalau rangkaian interlock ini outputnya belum ada, kita geser juga lampunya. Kita matikan dulu. Oke, untuk tombolnya sudah saya rubah, dimana hijau ini masuk ke X5 dan merah ini masuk X4. Nah, untuk X4 ini digunakan untuk stopnya, lalu X5 ini untuk tombol runnya atau on off-nya, jadi merah off, hijau on. Lalu untuk lampu yang digunakan, saya menggunakan lampu merah dari Y1 saya geser ke Y2. Nah, jika saya tekan tombol hijau,
otomatis langsung dia nyala terus, jadi dia langsung kunci. Otomatis output dari Y2 juga langsung nyala. Nah, jika saya tekan stop, otomatis langsung mematikan dari output Y2. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari rangkaian seri paralel dan self folding menggunakan PLC Vigor. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.